Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan panduan bagaimana buat manajemen sistem daring perkuliahan online di sistem e-kampus. Nah, video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita melakukan tugas online ya, atau ujian online di sistem e-kampus kepada mahasiswa kita. Nah, sebelum kita masuk kepada bahasan penilaian kampus, tentu kita akan ingin penilaian ini setelah mahasiswa mengisi jawaban sesuai dengan waktu yang ditentukan, tentu kita ingin nilai itu akan masuk langsung ke sistem penilaian yang ada di e-kampus. Nah, cara yang pertama itu adalah kita harus setting dulu format ya. Misalkan format penilaian seperti ini. Ya, misalkan nilai penilaian mahasiswa itu berbeda-beda di setiap kelas, bahkan di setiap walaupun mata kuliahnya sama, di setiap kelas itu pasti berbeda. Nah, misalkan ini mata kuliah satu mata kuliah, kita akan membuat format nilainya di kampus, dan format nilai ini harus berjumlah ya, totalnya nanti harus 100%. Nah, ini misalkan absensi kita nilai 10%. Kemudian tugas itu 30% ya. 30% mungkin saja selama dalam satu perkuliahan, satu kali semester itu, atau ya satu kali semester 16 kali pertemuan itu ada kita memberikan 3 kali tugas. Misal namanya tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, ini tentu harus kita bagi persentasenya ya. Berarti 30 ini kita bagi 3 menjadi 10% per tugas. UTS 30, UAS adalah 40%. Jadi totalnya keseluruhan itu adalah ya 100% ya. Ini 20 misalnya. 60 ya pas. Oke, jadi barangkali mungkin dosennya lebih menitik beratkan penilaian itu kepada tugas. Nah, cara mengisi format ini adalah kita klik menu, kemudian penilaian mahasiswa ya. Nah, ini harus kita buat format penilaian ini. Nah, format penilaian mahasiswa. Oke. Nah, oke, ini format penilaian. Nah, format penilaian ini sudah aktif ya, sudah aktif di sini. Bagi yang belum aktif, pastikan ya, karena biasanya format ini muncul setelah pertemuan ke-8. Atau nilai tugas ini kita buat saja tugasnya dulu, bisa juga. Nah, misalkan kita mengambil untuk mata kuliah manajemen, oke, di lokal C ya, di lokal C. Kita format ya, kita buat format penilaian. Nah, jika format penilaiannya itu tanpa tugas, tanpa UTS, maksudnya tidak ada persentasenya, langsung aja 100%. Berarti nanti otomatis kolomnya itu hanya satu kolom. Namun kalau kita ingin untuk membuat presentasi itu, misalkan sesuai dengan kriteria ini, nanti bisa kita buat. Kita mengklik tambah baru, maka kita buat di sini. Absensi berapa persen tadi, misalkan 10%. Tugas itu ada berapa persen? Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Kalau kita membuat tugas 1, tugas 2, tugas 3, nanti akan ada format pengisian nilai tugas. Misalkan tugas 1 kita isi tadi 10%, tugas 2 10%, 3 10%. Ini sudah 40 ya. TS mungkin 30, 30, UAS juga 30. Nah, presentasi ini akan muncul ya. Misalkan ini kita simpan. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada formatnya. Buktinya ada di sini ya.
ada persentase, ada nilainya, atau di sini formatnya. Ada 10% UTS, UAS, tugas 1, tugas 2. Yang penting kita harus komitmen dengan format penilaian ini. Jangan sampai ketika tugas 1, tugas 2, tugas 3 ini kita buat sementara pelaksanaannya hanya tugas 1, nanti yang dirugikan adalah mahasiswa karena hilang poinnya 20%. Nah, ini untuk format penilaian mungkin gampang ya. Di sini kita klik tanda tambah ini, kita bisa mengisi form penilaian. Di sini. Nah, ini kalau kita isi form manual. Nah, sekarang kita kaitkan dengan sistem e-learning. Kalaulah kita langsung menggunakan tugas itu secara online dengan mahasiswa, maka caranya adalah kita pilih menu, kita masuk ke pertemuan dan absensi. Oke. Nah, ini pertemuan dan absensi. Lalu kita cari mata kuliahnya. Berarti lokal C. Oke. Karena yang kita format tadi adalah nilai lokal C, maka otomatis pertemuan dan absensi itu adalah lokal C. Nah, kemudian misalkan di pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-4 lah. Ya, kita batal. Pertemuan ke-4 kita akan membuat tugas kepada mahasiswa. Kebetulan sekarang misalkan sudah pertemuan ke-4, kita ingin membuat tugas kepada mahasiswa dalam bentuk ujian online, apakah itu esai atau dalam bentuk pilihan ganda bisa. Caranya adalah di menu ini, ya di bagian atasnya ada nanti ujian online. Nah, ujian online ini fiturnya harus kita setting dulu. Belum pernah membuat ujian sebelumnya. Caranya adalah klik tombol ini, ya, buat ujian. Nah, kita masukkan kodenya misalkan tugas 01. Ini misalkan tugas esai. Tugas esai 1 gitu. Misalkan begitu, karena ini adalah tugas pertama. Kemudian kita pilih jenisnya apa? Jenisnya esai. Kalau pilihan ganda tentu kita harus memasukkan per poin ya. Misalkan untuk bobot A sampai E itu bisa kita custom. Tapi biasanya tugas untuk mahasiswa ini biasanya itu adalah pilih untuk esai. Kita pilih yang esai. Levelnya gitu. Level ini tergantung kita yang setting. Mungkin saja levelnya kita taruh untuk semua level juga bisa, atau level 1 atau level 10. Ini adalah tingkat kesulitannya saja. Kemudian jika mahasiswa ini berhasil nilainya betul seluruhnya, nilainya itu berapa gitu? 100 kah? Misalkan 100. Oke, keterangannya kita isi yang ini aja. Tugas esai. Oke, tugas esai 1 mata kuliah manajemen sistem informasi. Ya, kemudian nih fakultas. Fakultas ini apakah ditentukan fakultasnya atau tidak? Ini tergantung dengan mata kuliah tadi. Misal ada dosen itu mengajar antar fakultas. Ya, kalau disetting nanti misalkan hanya untuk fakultas terbiah, ketika dosen itu ingin membuat soal nanti di fakultas lain misalkan, maka dia tidak bisa membaca nama ujian yang dibuat. Menurut kita ya ini defaultkan saja fakultas. Oke, kemudian nih mata kuliahnya adalah ini. Oke, kemudian kita klik tombol simpan. Nah, ini sudah terbuat jadwal baru ya. Ini jadwal nama tugas. Jadi tugas ini bisa kita buat banyak ya. Nah, kemudian ini nama ujiannya esai, ya, levelnya semua nilai paling tinggi 100. Waktunya dibatasi atau tidak, ini tergantung kita. Nah, kalau tidak nanti akan hilang di sini. Kalau lah tugas itu sebaiknya kita batasi misalkan 1 kali 24 jam gitu. Misalkan ini ya ini kita 0, kemudian ini kita buat 24 jam. Lamanya itu sorry. Oke, mungkin di sini ya. Di jam 23 ya. 23.59 barangkali. Jadi lamanya itu adalah 24 jam. Ini 23 ya. Oke. Nah, mulai hari apa? Misalkan mulai hari ini.
Hari ini adalah tanggal 17. Nah, tanggal 17 kita harus set jamnya jam sekarang gitu. Oke. Berarti jam ini dan besok berakhir misalkan tanggal 18 jam ini. Tanggal 18 ya. 18. Oke. Berarti ini adalah 24 jam karena kita harus men-setting tanggal ini. Jangan tanggalnya ini sampai mundur ya, atau tanggalnya terbalik, lebih duluan tanggal sampai daripada tanggal mulai. Nah, kemudian ini sudah ya. Jumlah soalnya berapa? Ya, apakah jumlah soalnya ini 5 kita bagikan per mahasiswa? Walaupun soal yang kita masukkan lebih dari 10 misalkan, sementara mahasiswa itu dapat 5, maka sistem akan merandom atau mengacak ya, pembagian soal kepada akun mahasiswa. Misalkan seperti ini ya. Misalkan kita buat 5, kemudian nih. Oke, nanti soalnya kita harus input dulu katanya. Kemudian masukkan, nah ini masuknya kemana gitu. Kita sudah format tadi nilainya itu masuk ke tugas 1. Ya, karena ini adalah ujian untuk tugas ya. Format ujian online untuk tugas. Bobotnya berapa? 100. Oke. Nah, ini untuk settingan default, settingan ujian sudah. Sekiranya sudah selesai nanti mahasiswa itu melakukan ujian di tanggal ini, lalu kita periksa, lalu kita sinkron ini ya. Sinkron ini gunanya adalah untuk nilai itu masuk ke sistem penilaian ini. Maka otomatis nanti di sini ya, sini akan masuk nilainya ke dalam format nilai tugas 1. So, tugas 1, tugas 2. Begitu juga dengan UTS, UTS, UAS juga begitu. Nah, kemudian ya kita membuat soal lagi. Kita klik tanda tambah ini. Kita bisa membuat soal ya. Membuat soal, ini adalah soal karena kebetulan belum ada soal, bisa kita buat. Misalkan makanya untuk jika soal itu sudah kita buat sebelumnya, kita bisa mengambil soal. Atau soal baru ini adalah untuk mengambil soal terbaru. Oke. Nah, soal ini karena karena sudah dikunci esai, maka yang diisi itu kita membuat sebuah pertanyaan. Mungkin soalnya adalah jelaskan pengertian sistem manajemen ya, manajemen proyek tim informasi. Nah, ini misalkan satu soal ya. Ya, kalaulah nanti soal ini butuh gambar atau sketsa atau diagram, bisa Bapak Ibu langsung mengupload di sini. Ya, tinggal mencarinya filenya di mana. Kalau sudah ada di sini tinggal pilih atau upload lagi ya, upload ulang. Jadi kita harus cari. Tapi kalau dengan pertanyaan tadi ya kebetulan tidak membutuhkan file lampiran. Nah, skornya berapa gitu? Kalaulah jawaban itu benar, maka skornya misalkan soal kita 5 per mahasiswa, mungkin skornya 20. Karena soal esai ya. Salah, ketika salah ada jawaban tidak. Ketika kena esai mungkin bisalah salah mungkin dapat 5. Oke. Kemudian settingan ada lampiran. Maksudnya ketika mahasiswa itu menjawab, apakah dia menjawab itu butuh attach file, lampiran file. Kalau iya kita centang saja sehingga nanti ada muncul seperti ini di lembar jawaban mahasiswa. Oke, ini sudah ya. Ini misalkan pengertian. Ini pertanyaannya. Mungkin kita akan memberi jawabannya di sini. Mana tahu nanti lupa ya, atau bagaimana. Misalkan manajemen proyek adalah gitu. Ini jawabannya, kita simpan saja. Adalah titik-titik. Ini jawabannya. Nah, mungkin ada penjelasan lain. Nah, mungkin misalkan dari soal ini singkat, ada deskripsi soal yang memberikan keterangan terhadap soal. Nah, kemudian bisa kita buat di sini, tampilkan penjelasan soal saat ujian berlangsung. Mungkin bisa membantu ya menjelaskan soal. Jika sudah, ini baru satu soal kita input, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah masuk soal dengan ini skor.
jawabannya ini sebenarnya. Mana tahu nanti yang memeriksa soal itu, ujian itu bukan dosen yang bersangkutan atau bagaimana, maka sudah ada lampiran jawaban. Oke, ini sekedar jawab esai ya. Esai, ini soal esai. Nah, kemudian misalkan, nah ini untuk jumlah soal tadi, sudah misalkan soalnya sudah dibuat 20 buah, atau nanti kita atur di sini misalkan 5 kali. Karena ini soalnya satu, berarti satu ya. Karena dia ngitung otomatis. Satu. Oke. Nah, kemudian ya ini baru mengenai soal manajemen ujian, kemudian kita akan setting di sini. Ya, mahasiswa yang mengikuti ujian. Nah, ada tombolnya di sini ya. Mahasiswa yang mengikuti ujian kita klik, maka akan muncul halaman di mana ini menjelaskan ya, ini mahasiswa kita, mahasiswa ini tentu terdaftar. Ada poin soal yang ada cuma satu ya, karena kebetulan satu kita input. Total soal 39. Sementara ini belum ya. Saya total peserta maksudnya 39. Nanti ketika masih peserta sudah apa ya, mengisi, akan ada statistiknya sini, yang terjawab, yang belum terjawab, yang ikut ujian atau yang tidak ikut ujian, ada presentasinya. Oke, kemudian kita pilih ini. Nah, jika misalkan si mahasiswa ini akan ada start waktunya, waktu lama, kemudian sisa waktu gitu. Kemudian jumlah soal dan segala macamnya. Nah, jika nanti kita ingin menjawab, itu kita isi nilai. Setelah mahasiswa ini waktu ujian selesai, baru kita nilai. Ya, untuk melihat jawaban mahasiswa di mana? Ya, dari sini kita klik. Maka akan muncul di sini jawaban mahasiswa. Ini persoalnya, ini jawabannya, kita tinggal membaca dan menganalisa, kemudian baru kita kasih nilai di sini. Oke, misalkan ya oke, ini sudah selesai semuanya. Maka setelah itu kita masukkan ke penilaian ya. Caranya adalah kita refresh saja, refresh ini, sehingga nanti akan masuk nilainya ke dalam form penilaian yang ada di sini nanti. Ya, yang ada di tugas 1. Masuk otomatis. Nah, jika nanti mana tahu karena sistem ini daring, ada kemungkinan nanti dalam proses perkuliahan ada di antara mahasiswa itu yang koneksinya terputus atau ada kendala-kendala lain, maka mungkin dengan segala permohonan, nanti dengan segala prosedurnya, mahasiswa itu meminta ulang ujian. Nah, caranya kita cukup mengklik ini, kemudian diulang ya. Ada tombol ulang ujian, maka dia hanya untuk mahasiswa ini saja yang terreset otomatis untuk ujian ulang. Nah, lalu mata kuliahnya adalah maksudnya soalnya apakah soal yang sebelumnya? Tidak, soal itu akan diacak lagi, dirandom lagi. Oke, mungkin ini adalah panduannya, dan jadi semuanya harus kita nilai jika dia mengikuti ujian atau tidak. Dan di sini akan ada reportnya, mahasiswa yang mengikuti atau yang tidak mengikuti. Jika sudah selesai semuanya, kita cukup tutup. Oke, nah jika sudah tutup, ini bisa kita tutup, maka selesailah tahapan dalam proses ujian online, tugas online, dan segala macamnya, sehingga otomatis nanti akan masuk ke sistem ini. Dia akan ngikut ke sistem ini. Nah, yang penting ketika ini sinkron, ya misalkan ini kita sinkronkan, nilainya sudah masuk semua, lalu kita sinkronkan, lalu kita masukkan ke nilai, kita klik tombol masukkan nilai tugas 1. Jangan sampai salah dalam mengklik dan men-setting format nilai. Oke, baik. Oke, baik. Ini langkah-langkah ini sudah selesai Bapak Ibu. Cara untuk membuat ujian, begitu juga nanti ya untuk UTS, tugas 2, UAS, dan berikutnya bisa kita manfaatkan fasilitas di kampus ini. Nah, jadi mahasiswa bisa kapanpun ujian, dimanapun, kemudian yang penting dia menggunakan sistem kampus. Dan barangkali jika nanti ujian ini sudah selesai, sudah tidak lagi, maka bisa kita nonaktifkan ya. Kita hilangkan di sini.
dinonaktifkan sehingga tidak muncul di akun mahasiswa. Kalaulah kita aktifkan maka tetap muncul di akun mahasiswa. Yang penting itu nilainya setelah ini setelah selesai semuanya kita sinkron dan dipastikan nilainya masuk ke sini. Jika ada kesalahan tidak masuk ke sini berarti ada yang salah, mungkin salah dalam format penulisan nilai tugas atau nanti ya settingan di sininya yang belum terintegrasi. Oke Bapak Ibu, demikian video kali ini membahas mengenai bagaimana cara memberikan tugas, latihan, ujian secara online di sistem e-kampus. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.